Oke, selamat pagi ya, selamat siang juga sekarang. Kali ini kita mau membacakan lagi isu monitoring dari Kedai Kopi untuk tanggal 19 Agustus 2025. Yang pertama yang menarik nih, 1555 napi Lapas Salemba dapat remisi HUT RI ke-80, termasuk John K dan Ronald Tanur. Nah, yang viral itu ya Ronald Tanur ya. Jadi dari keluarga korban yang wanita itu ya, yang pacarnya Ronald Tanur itu juga melakukan protes ya. Beritanya ada di mana-mana dan viral di media sosial. Tetapi yang paling rame ya di samping John K dan Ronald Tanur yaitu Setia Novanto. Nah, itu yang paling rame di media sosial ya. Lalu yang kedua, Bahlil siap tindak 1000 tambang ilegal usai arahan Presiden Prabowo. Menteri ESDM Bahlil ya Lahadalia menegaskan akan menindak sekitar 1000 tambang ilegal yang disorot oleh Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan di sidang perdana ya bersama DPR RI di masa 2025-2026 sidang pertamanya. Ya, Dirjen Gakum Kementerian SDM ya Rilke Jeffrey Huai menyatakan penindakan akan segera dilakukan ya berdasarkan data yang disampaikan Presiden. Ya kita tunggu saja itu. Ya 1000 lebih tambang ilegal apakah akan disikat? Kan seperti kata Pak Presiden. Ya nggak usah pandang bulu punyanya Jenderal TNI, Polri atau punyanya kader Gerindra atau partai lainnya silahkan disikat. Ya. Selanjutnya Prabowo hadirkan SB dan Jokowi sebagai simbol keberlanjutan. Analis komunikasi politik Henry Satrio menilai kehadiran Presiden ke-6 SBY dan ke-7 Jokowi mendampingi Presiden ke-8 Prabowo saat HUT RI ke-80 di Istana Merdeka merupakan strategi politik yang disengaja. Menurutnya Prabowo ingin menunjukkan simbol keberlanjutan kepemimpinan serta mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini yang merupakan hasil harus bekerja sama ya baik dari era SBY Jokowi maupun saat ini era Prabowo. Ya, lalu yang memang menjadi pertanyaan publik, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri ya tidak hadir. Menurut Henry Satrio ketidakhadirnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama alasan kesehatan, lalu alasan ada agenda internal partai serta hubungan pribadi yang tidak baik, yang kurang harmonis baik dengan SBY dan juga Jokowi. Selanjutnya, Guntur Romli tegaskan Megawati absen upacara istana bukan karena Prabowo. Nah, bukan jawaban apa ya ini ya. Statement Guntur Romli ini berarti menegaskan apa yang juga disampaikan oleh tadi berita sebelumnya yaitu dari Henry Satrio bahwa salah satu alasan ketidakhadiran Megawati karena memang hubungan yang kurang harmonis dengan 2 presiden sebelum Prabowo yaitu SBY dan juga Jokowi. Lalu selanjutnya KPK ingatkan dampak besar korupsi IKTP usai Setnov bebas bersyarat. Ya, KPK menanggapi pembebasan bersyarat koruptor IKTP Setia Novanto. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan korupsi IKTP merupakan kejahatan serius yang dilakukan secara terstruktur dan berdampak luas. Jadi yang agak legend dari kasus IKTP juga ini adalah ya ada salah satu WNI kita ya saya lupa namanya yang di Amerika itu ya itu David ya apa siapa itu juga sampai meninggal ya dan itu sampai sekarang masih belum jelas tuh penyebab segala macamnya tuh ya. Oke. Lalu selanjutnya dari berita DPR minta pemerintah dukung modernisasi penggilingan beras kecil. Anggota Komisi 4 DPR Rina Saadah menilai pemerintah perlu mendorong modernisasi penggilingan beras skala kecil agar mampu menghasilkan beras dengan mutu yang lebih beragam. Oke, lalu selanjutnya, publik heboh gaji DPR. Isu gaji anggota DPR RI mencapai 100 juta per bulan menuai kritik publik. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan ada kompensasi uang rumah karena DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Ya, berdasarkan PP nomor 75 tahun 2000 dan surat edaran Sekjen DPR 2010. Gaji anggota DPR, gaji pokoknya 4,2 juta per bulan, ketua DPR 5,04 juta. Ya. Jadi gini. Jadi tunjangan rumah itu kalau tidak salah 50 juta per bulan. Kalau dulu anggota DPR tuh dia dapat rumah jabatan ya, ada di Selipi dan juga ada di Kalibata.
yang dekat stasiun Kalibata itu. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak ditempati. Ya ini sebenarnya memang keinginannya anggota DPR juga kalau menurut saya, karena memang selama ini mereka mendapat rumah di DPR juga jarang ditempatin. Kadang nempatin adalah saudaranya, stafnya. Jadi pada akhirnya ya udah mending dikasih bulanan sebanyak 50 juta itu. Nah, kalau di total dengan gaji, tunjangan, komunikasi lain-lainnya katanya itu 100 juta lebih. Dan kan banyak ya meme-meme grafis di internet, anggota DPR per hari dapat 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya DPR soroti pertahanan pangan dan pentingnya infrastruktur vital. Anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi menekankan pentingnya infrastruktur penunjang teknologi dan alutsista dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ya. Oke, kita lanjut lagi berita DPD RI. Ya, konflik lahan Jahab, Senator DPD RI klaim diintimidasi Kapolres Kukar. Wow, Senator DPD RI diintimidasi Kapolres Kukar. Perselisihan lahan di Kelurahan Jahab, Kutai Kartanegara meluas hingga menyeret anggota kepolisian dan anggota DPD RI asal Kaltim Julianus Hanok Sunwal. Henok mengaku mendapatkan intimidasi dari Kapolres Kukar Dodi Surya Putra. Wow, semoga bisa segera diselesaikan. Dari berita ekonomi, pemerintah tarik utang baru 781,9 triliun pada 2026 nanti. Ya, angka ini yang tertinggi sejak tahun 2022. Nah, ini luar biasa nih, penaruhan utang tahun depan sebagian besar melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN senilai 749,2 triliun. Ya, meningkat 28,05 triliun. Utang lagi nih. Ya, semoga utangnya digunakan untuk hal-hal yang baik ya, dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Lalu pemerintah targetkan rasio pajak 10,47% di era APBN 2026. Ya, pemerintah meningkatkan rasio pajak ini dalam era APBN 2026 tertinggi sejak 2022. Ya, jadi target ini naik 0,44 dari Outlook 2025 sebesar 10,03%. Ya, semoga bisa, ini tugas berat untuk Bu Sri Mulyani ya, karena Dirjen Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Oke, Kemenq pastikan tarif PPN 2026 tetap 12% untuk barang mewah. Untuk barang mewah saja ya. Jadi bukan untuk semua barang, kan yang dulu rencana untuk semua barang itu kan direvisi. Lalu selanjutnya investor Cina bidik Subang ya pasca tarif Trump. Sejumlah pengusaha Cina menjadikan Indonesia sebagai lokasi baru pabrik ya untuk setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor lebih dari 30%. Subang ini juga agak menarik ya, karena misalkan kemarin pabriknya BYD itu juga di Subang, beberapa pabrik baru juga di Subang. Tetapi memang ini kemarin juga sempat rame ya, di viral di media sosial karena saya lupa tuh Subang apa di Karawang ya. Jadi ada konflik antara ormas tempat dan juga HRD pabrik ya. Nanti ini adalah masalah siapa saja ya masyarakat yang bisa bekerja di situ. Nah, ini juga sudah sempat dibahas oleh Gubernur KDM. Jadi pemerintah Subang diminta untuk bersiap melakukan pelatihan-pelatihan ya agar masyarakat Subang siap untuk mengisi pabrik-pabrik baru dari luar negeri. Lalu JPPI nilai RAPBN 2026 abaikan pendidikan gratis demi program MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang alokasi RAPBN 2026 untuk sektor pendidikan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai alokasi hampir seluruh anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis melanggar amanat konstitusi. Dari total anggaran pendidikan 757,8 triliun, 335 triliun ya atau 44,2% untuk makan bergizi gratis. Selanjutnya, TNI sukses airdrop bantuan 800 ton ke Gaza di HUT ke-80 RI. Ini juga saya sempat lihat videonya ya di TikTok dan juga di Instagram. TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih 2 berhasil melakukan misi kemanusiaan dengan menjatuhkan bantuan logistik airdrop dengan parasut untuk warga Gaza dalam peringatan HUT 80 tahun Republik Indonesia. Selanjutnya, Pranaya Hotel bantah ya putar musik ilegal. Wow, ini karena mereka mendapatkan surat dari LMKN. Banyak sekali ya hotel, resto yang tiba-tiba mendapatkan surat cinta dari LMKN.
Oke, di isu internasional, Menlu Jerman kecam agresivitas Cina dan tekankan dukungan untuk Ukraina. Menteri Luar Negeri Jerman ya Johann Wadephul mengecam sikap Cina yang dinilai semakin agresif dan berulang kali mengancam mengubah status quo perbatasan di Asia Pasifik, termasuk di Selat Taiwan, Laut Cina Timur, dan juga Laut Cina Selatan. Ini langsung kena ke Indonesia ya, karena Indonesia itu punya ZEE, zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan. Oke. Next, Trump terima Zelensky di Gedung Putih. Presiden Trump bertemu dengan Zelensky serta sejumlah pimpinan Eropa di Gedung Putih untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan itu, Trump mengusulkan pertemuan trilateral Putin, Zelensky, dan juga Trump. Trump menjamin keamanan Ukraina sepanjang tidak masuk NATO. Oke. Trending media sosial tentang Mali, ya, karena Indonesia kalah 1-2. Mainnya lumayan oke loh, tapi ya sudahlah. Nah, jadi ya itu isu monitoring pada pagi siang hari ini. Ya semoga membantu teman-teman yang ingin mencari apa saja sih yang dibicarakan dalam 24 jam terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.